nggak boleh pup di kantor. Wah, Bro Edi, bagaimana tanggapannya? Iya, saya setuju nggak boleh pup di kantor, Pak Martin. Kembali lagi di konten Farconic Go Vlog. Nah, jadi namanya Farconic Go Vlog karena kita pergi sambil ngevlog. Nah, jadi kita ceritanya hari ini mau pergi cek hasil kerjaan dari tim tukang kita, yang mana itu lokasinya dari Surabaya, itu perjalanan sekitar 1 minggu. Nah, jadi daripada perjalanan ini kita nggak ngapa-ngapain, maka lebih baik kita sambil mengubrul. Nah, dan kali ini saya tidak berdua dengan Bro Edi, tapi bersama dengan Bukan. Martin. Nah, jadi ini bersama Bro Martin, yang mana Bro Martin ini owner dari Farconic juga. Kita hari ini mau ngobrolin tentang apa, Bro Edi? Pergaulan bebas. Bukan. Kemarin tuh waktu sendirian di kantor ada ini suara-suara serem gelodak-gelodak. Oh, ini bukan konten horor. Bukan. Kita bahas topik yang suka main badminton. Topik kita ini. Kita kali ini mungkin mau ngobrol tentang realita kehidupan di dunia kerja arsitektur dan interior. Sebelumnya mungkin boleh cerita dulu nih, kalau Bro Martin ini pengalaman kerjanya kayak mana, Bro? Jadi dulu sempet ikut di biro arsitektur juga 4 tahun. Cuman kebetulan biro arsitekturnya itu banyak ngerjain kerjaan interior juga. Aku pun juga nggak jago desain interior ya sebetulnya, karena dulu ngerjain interior dan ngurusin produksi juga. Jadi komen-komennya itu biasanya lebih ke arah technical sama production dari furniture-nya sendiri, karena kan kita punya tukang in-house. Nah, kalau Bro Edi, kalau Saya dulu juga sama di kantor arsitek, cuma lebih ke mengerjakan pekerjaan besi. Jadi lebih banyak gambar-gambar pagar, gambar railing, gambar kanopi. Jadi lebih pahamnya lebih ke soal teknisnya besi sih ya. Begitu. Jadi andai kata tidak bersama Farconic, mungkin sekarang Bro Edi buka bengkel las. Iya, ngelas ngelus kepala saya sendiri maksudnya. Jadi begitu Pak, background story saya. Nah, kalau saya sendiri ini dulu pernah ikut orang cuma sebentar, terus setelah itu saya bekerja sendiri, teman-teman. Bahkan kalau saya agak beda ya, saya tuh sempat berhenti juga, Bro, dari dunia desain arsitektur dan interior itu, Bro. Biasanya kalau teman-teman mungkin banyak yang berpikir ya, wah, kerja di bidang ini tuh profesional gitu, jadi pasti bayaran tinggi, ya kan? Betul. Nah, realita kehidupan berkata lain, teman-teman ya. Terutama arsitektur ya ini ya. Kalau di bidang lain kita tidak tahu ya. Dan mungkin tidak semua kantor begitu. Tapi kebanyakan sih kayak gitu katanya. Nyatanya itu waktu dulu kita lulus pun itu kita tidak langsung dapat UMR. Nah, sebetulnya itu hal yang mungkin masih wajar ya, teman-teman ya. Karena kan masih anak baru gitu, masa percobaan gitu. Kalau dulu kata bosku itu ini hire staff itu kan investasi. Jadi belum tentu kamu tuh bisa langsung nyocoki dengan speed kantornya, dengan kebiasaan kantornya, belum tentu bisa klop dan belum tentu bisa langsung jadi. Cuman masalah utamanya Pak Martin, jadi dari cerita-cerita di luar sana banyak yang ternyata sudah bekerja sampai bertahun-tahun, itu bahkan masih belum UMR guys. Jadi baru UMR Misalnya. Ya ini tolong disensor. Contoh nih, ada teman saya itu cerita kalau dia itu kerja itu sampai pulang pagi guys. Pulangnya itu 5:30 pagi gitu, terus masuk lagi 9:30 bro. Pas itu sarapan bro,
benar. Yang lebih penasaran lagi kan 5:30 ke 5:30 cuma 4 jam ya Pak ya. Betul. Berarti dia apakah tidur sambil mandi? Kan dia harus masuk kantor lagi bro. Iya. Karena kita sudah sempat merasakan seperti itu, jadi kita tidak mau hal tersebut itu kita lakukan. Sesuai di Farconic kita setelah 1 tahun itu pasti minimal itu adalah UMR di tahun tersebut. Nah, jadi karena kita sangat menghargai waktu dan usahanya tim kita gitu. Farconic ini love people. Aku jadi ingin bekerja di Farconic, ya iyalah kan aku yang punya. Mungkin kalau teman-teman sekalian lihat di konten-konten kita yang kesannya playful, terus seru. Ada teman kita yang dulu kerja di dia magang di tempat lain, terus sekarang kerja di Farconic, itu merasa dulu tuh dia merasa tempat kerjanya udah nyaman, tapi ternyata di Farconic itu lebih nyaman lagi karena bisa sampai jahilin atasannya, terus bercanda-bercanda sama atasannya. Nah, tapi gitu. sebentar Pak Martin, Kenapa kalau tuh? antar teman kantor itu diem-dieman itu masih lebih baik daripada tidak punya teman kantor. Saya. Iya benar juga. Teman dengan 5 tahun saya temenan sama kompresor. Nah, Jadi kelas kan tadi kan 14 besi ya itu. Tapi Bro Edi ini sungguh kita akui luar biasa ya Pak Martin ya. Loyalty-nya luar biasa. Loyalty-nya luar biasa bro. Saya membayangkan ketika menjadi Bro Edi, ketika makan siang dia bertanya kepada dirinya sendiri, Mau makan siang apa nih hari ini? Ya jadi kurang lebih itu tadi sih realita salah satu pertama realita. tentang gaji ya, gaji di kantor banyak yang seperti, tapi tidak semua ya teman-teman, sekali lagi. Jadi ada kantor-kantor yang memang dari awal masuk memberikan bayaran UMR tuh ada, cuman ya selamat mencari. Jadi tergantung juga kalian fokusnya mau cari apa. Benar. Nah, kalau kalian mau cari kesendirian kayak Bro Edi. Nah, Di kantor lama saya saja, nanti alamatnya ada di bawah sini. kalau di tempat kerjaku dulu mungkin memang ya itu salary nggak terlalu, tapi aku dapat banyak link, dapat banyak ilmu sampai bisa bikin kantor sendiri. Terus realita lain tuh saya juga lately baru tahu ya, ada yang dia kerja gitu, terus ternyata atasannya itu ngasistensi, kakinya naik bro. Untungnya naiknya di meja, bukan di dianya. Bayangkan kalau kakinya naik ke dia terus Susah, Pak. minta dipijit. Tolong Pak, pijitin saya masih harus mendesain, tapi kenapa harus memijit kaki Bapak? Ada lagi itu yang dimaki-maki. Yang paling nyeleneh itu yang pernah aku dengar adalah Apa itu? nggak boleh pup di kantor. Wah, Bro Edi, bagaimana tanggapannya? Iya, saya setuju nggak boleh pup di kantor Pak Martin. Kan repot bersihinnya ya. Kalau pup kan harusnya Pak saya ke toilet dulu ya Pak gitu. Di toilet kantor. Dalam ruangan kantor. Mana ada bro orang pup di kantor bro, pup itu di toilet. Di kantor tuh ya kerja Pak Martin. Saya juga mau kayak gitu bro. Dan kantor kita clean terus bro. Jadi habis gini mulai besok toilet Farconic akan kita bungkus plastik. Nggak usah. Disuruh pakai popok aja gimana? Sekarang kita bicara tentang sistem bekerja di dalam kantornya. Cerita dari salah satu teman saya. Waktu dia kerja di kantor arsitek. Nah, ini agak plot twist, dapat job desk bagi brosur. Kantor arsitek macam mana yang menyuruh timnya membagi brosur kopi? Bukan brosur kantor arsiteknya. Mungkin padahal kita harus mengambil nilai positif. Bisa jadi hari itu disuruh bagi brosur itu biar latihan komunikasi. Dari situ yang sempat kita lihat juga itu ada kantor-kantor yang kurang menghargai timnya mungkin ya, karena merasa bahwa ya saya ownernya gitu, suka-suka saya kan, Anda saya bayar. Tapi kalau bagi kita sih itu hal yang kurang baik. Jadi kalau di Farconic itu kita mempelajari dari hal-hal yang kita alami sendiri. Nggak enaknya di dunia kerja itu kita semua udah ngalamin. Yang baik-baik kita ambil,
Nah, yang jelek-jelek itu kita nggak mau ngulangin ke tim kita di Farkonic. Makanya kita berusaha sebisa mungkin menciptakan lingkungan kerja yang ya senyaman mungkin, sefun mungkin. Tapi balik lagi juga setiap kantor pasti ada kekurangannya masing-masing juga ya. Benar. Termasuk tempat kita pun juga ada kekurangan-kekurangan. Kekurangannya apa Anda tanya di yang kerja bareng kita, karena jangan tanya ke kita. Kebiasaan habit di kantor kita yang cukup unik tuh saling menyembunyikan handphone guys. Nggak cuman handphone sih. Sandal kantor, Sandal, dongle mouse, sembunyiin aja semua. mobil. Oh iya, mobil. Terus ada satu lagi bro, realita kantor bro. Ini bicara tentang magang-magang. Ada teman-teman yang magang-magang itu ternyata tidak diberi allowance ya. Karena menurut kita sih magang ini kan juga jam kerjanya sama gitu. Tapi kalau dilihat di sisi lain ada yang bilang, oh itu kan magang, dia yang mau belajar ke kita, jadi ya nggak perlu dikasih fee atau salary lah, nggak perlu gitu. Nah itu balik ke pemahaman masing-masing gitu. Menurut kita ya fine-fine saja sih ketika mau magang dan kalian mau tanya dulu gitu. Sorry Pak, di sini ada allowance tidak ya? Nah, terus lalu di sini apakah ada tempat tidur? Ada dapurnya? Boleh di toilet kantor nggak? Nah, Itu yang paling benar. bener. Karena percuma desain bagus kalau masuk rumah sakit karena tidak bisa. Karena kita sudah langsung mau melanjutkan perjalanan, teman-teman. sekali. Kita akan cek langsung lanjut nanti lihat ke video part 2 ya waktu kita di workshop. Terus nanti kita ada part 3 waktu jalan pulang. Iya, part 4 ada video mukbang ya teman-teman. Masing-masing nyambi. Bener. Oke, teman-teman, kita close dulu sampai di sini. Jangan lupa buat kalian tonton part selanjutnya dari video ini. Jangan lupa buat like, comment, sama subscribe. Terus jangan lupa buat di-share juga video ini. Jangan lupa makan. Ih, care banget. Mikir banget kan. Jangan tidur malam-malam. Nah, Sleep tight. Sleep tight. Sweet dreams, sleep tight. Sa karepmu.